Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dhata yaumin ittala alaina rajulun shadidu bayadith thiyab shadidu sawadis sya'r la yura alaihi atharus safar wala ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila nabiy sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhdayhi wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimus salata wa tu'tiz zakata wa tasuma ramadana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa akhbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Qala mal mas'ul 'anha bi'a'lam minas sa'il. Qala fa akhbirni an amaratiha. Qala an talidal amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Thumma intalaqa falabithna maliyan. Thumma qala ya Umar atadri manis sa'il? Qala Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Rawahu Muslim. Pada hadis ini terdapat banyak sekali faidah-faidah. Yang pertama berkaitan dengan bahwa malaikat sebagai makhluk rohani atau makhluk yang tidak bisa nampak dengan kasat mata manusia biasa, ternyata bisa juga muncul di hadapan Rasulullah dan para sahabatnya. Hal ini tidak lain adalah bentuk ketika Allah sudah menghendaki sesuatu, maka terjadilah sesuatu tersebut. Kemudian dengan datangnya Jibril yang berwujud seperti manusia pada umumnya, hal ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki seorang kelompok muslim atau para sahabat di hadapan Rasulullah yang saat itu menyaksikan datangnya Jibril tersebut sesungguhnya sedang mengajarkan kepada para sahabat bagaimana adab seorang penuntut ilmu terhadap gurunya. Dalam hal ini disifati kedatangan Jibril yang sebagai posisinya pada peristiwa tersebut sebagai murid yang datang kepada guru. Seyogyanya sebagai murid adalah dengan ketika datang kepada guru dengan menggunakan pakaian yang bersih, dengan badan fisik yang bersih, secara jasadnya bersih, pakaiannya bersih, dan ketika mengajukan satu pertanyaan maka mengajukan pertanyaan dengan baik. Ketika masuk ke perdebatan pun maka di situ terjadi
perdebatan yang baik pula. Dan pemilihan kata-kata ketika mengajukan soal, ketika mengajukan pertanyaan kepada guru juga harus menggunakan diksi yang baik dan tepat. Tentunya ketika mengajukan pertanyaan atau mengajukan satu masalah langsung ke titik poin yang dituju, tidak terlalu banyak basa-basi. Karena ini berkaitan bagaimana adab seorang penuntut ilmu terhadap gurunya. Kemudian hadis ini juga menerangkan bagaimana cara duduk yang seharusnya seorang penuntut ilmu ketika berhadapan dengan guru. Diceritakan dalam hadis ini bahwa Jibril seolah-olah saking dekatnya disifati dengan antara dengkul itu apa bahasa Indonesia nih, antara bertemu, saking dekatnya posisi Jibril dan Rasulullah, seolah-olah itu kedua kakinya bertemu, seolah, karena di situ saking dekatnya. Artinya apa? Bahwa seyogyanya seorang penuntut ilmu itu tidak jauh-jauh dari guru. Jadi bagi para murid, para santri asrama pesantren Al-Kautsar dan juga siswa-siswi di MAN 1 Kebumen, sebaiknya sebagai penuntut ilmu janganlah mengambil tempat di paling belakang. Ambillah tempat ketika nanti tatap muka, ambillah tempat di barisan paling depan. Hal ini meniru bagaimana adab, meniru apa yang dilakukan oleh Jibril ketika mengajarkan adab seorang penuntut ilmu. Sebab banyak kita temukan para santri, para siswa ketika masuk ke ruang kelas atau ketika dalam majelis pengajian mengambil tempat yang jauh dari guru, artinya mengambil tempat yang paling belakang. Jika diambil dari kisah yang ada dalam hadis ini, maka seharusnya sebagai penuntut ilmu ketika masuk ke ruangan, ambillah tempat yang paling depan. Jangan mengambil tempat yang ada di paling belakang, kecuali memang keadaan sudah mendesak, artinya kita sudah datang di mana tempatnya sudah penuh dan hanya ada tempat di belakang. Jika masih ada kesempatan untuk duduk di barisan paling depan ketika dalam proses belajar, maka duduklah di tempat yang paling depan. Kemudian kembali lagi ke hikmah yang pertama, pakailah pakaian yang baik ketika belajar, ketika berangkat ke sekolah, ketika mengaji. Maka jangan menggunakan pakaian yang kurang elok ketika di hadapan guru. Bukan sebab karena kita sedang menghormati siapa-siapa, tidak, karena kita menghormati ilmunya. Kita sedang memuliakan ilmu, kita memuliakan guru. Bayangkan jika kita datang ke satu majelis, kita masuk ke kelas dengan pakaian yang kurang rapi, dengan pakaian yang tidak baik. Hal itu kurang baik untuk penglihatan. Artinya apa? Bahwa tidak sedap dipandang oleh mata. Maka seyogyanya kita memilih pakaian yang baik, tidak harus mewah, tidak harus mahal, tidak harus dengan berbagai pernak-pernik bagi perempuan, tapi cukup pakaian yang baik, pakaian yang rapi, wangi, dan itu bisa menambah semangat kita dalam menuntut ilmu. Sudah banyak kita temukan kawan-kawan yang berangkat ke sekolah, berangkat ke majelis pengajian dengan pakaian yang seolah-olah sedang mengikuti ajaran dari mungkin ajaran tasawuf, tetapi salah memahaminya, kemudian datang ke majelis pengajian dengan pakaian yang kurang kurang sedap dipandang mata. Maka hal ini sebetulnya tidak berdasarkan, artinya ketika kita mempelajari hadis ini tidak mempunyai dasar. Seorang murid,
seorang siswa, seorang santri datang ke majelis ilmu dengan pakaian yang kurang baik. Maka perlu kita perhatikan lagi pakaian kita. Dan ide ini pun, artinya dari hadis ini pun kemudian saya mendapatkan beberapa semacam ide atau semacam mempunyai pendapat bahwa tidak hanya untuk para siswa, para santri, tetapi juga untuk para guru dan lain sebagainya. Artinya, mohon maaf jika saya membandingkan, kita lihat saja di lingkungan saya, karena saya tinggal di lingkungan atau masyarakat yang majemuk, artinya di situ dengan berbagai macam agama, dengan berbagai macam suku dan latar belakang, dan juga tempat-tempat ibadah agama lain. Saya kadang berpikir bahwa apakah kemudian kita yang kurang tepat dengan ajaran kita sendiri. Seperti ini, gambarannya adalah ketika saya melihat saudara-saudara non-muslim yang datang ke gereja, datang ke wihara atau datang ke kelenteng dan tempat ibadah lainnya. Yang saya temukan hampir tidak pernah ada mereka dalam hal ini ketika masuk ke tempat ibadah, tentunya juga kebaktian atau pelajaran atau ketika akan menerima pelajaran agama, tidak pernah saya temukan mereka menggunakan pakaian yang tidak baik. Contoh, dalam lingkungan kita biasa kita masuk ke pengajian dengan pakaian yang mungkin sudah bertahun-tahun tidak berganti. Tapi kita lihat di gereja dan di tempat-tempat ibadah umat agama lain, mereka menggunakan pakaian yang baik, menggunakan pakaian yang rapi. Dan juga pemuka agamanya menggunakan pakaian yang baik. Tidak pernah saya temukan ada pendeta yang menggunakan, mohon maaf, misal pakaian yang lusuh dan lain sebagainya. Tapi mereka datang ke tempat ibadahnya, mereka mengaji, dalam bahasa kita mereka mengaji, pasti menggunakan stylean jas keren, rapi, bersih, dan tentunya wangi. Hal itu berbeda dengan kita. Saya perhatikan di lingkungan bahwa kita terlalu menyepelekan hal itu. Apa sebab? Karena kita menganggap bahwa inilah yang paling baik, sederhana. Tapi sederhana juga tidak seperti itu. Atau kita tidak memahami hadis ini, atau kita tidak mengetahui ada hadis ini, bahwa Jibril datang kepada Rasulullah sebagai murid dengan menggunakan pakaian yang bagus, menggunakan pakaian yang layak. Maka saya teringat satu ketika ada guru saya, ketika saya mengaji, beliau tidak pernah mau meriwayatkan hadis atau mengajarkan pelajaran agama kepada santri-santrinya, kecuali beliau akan pulang ke rumah dan menggunakan pakaian khusus. Artinya bisa menggunakan jas atau menggunakan jubah kebesaran dan lain sebagainya, menggunakan pakaian yang tidak sama ketika ketika menggunakan pakaian di luar majelis pengajian dan lain sebagainya. Bahkan ada satu guru saya yang ketika meriwayatkan satu hadis, beliau akan menggunakan pakaian yang paling baik, sebelumnya mandi, menggunakan pakaian yang paling bagus, kemudian menggunakan sorban dan imamah dan lain sebagainya. Dengan beliau dengan sudah menggunakan pakaian tersebut, kemudian naik ke atas mimbar dan menyampaikan hadis. Hal ini dilakukan tidak hanya sekedar untuk memenuhi syarat bahwa ketika kita masuk ke ruangan ibadah, ke tempat belajar dengan menggunakan pakaian yang baik, rapih dan lain sebagainya, tetapi lebih dari itu, yaitu menghormati ilmu, menghormati pembawa ilmu, dan ketika menyampaikan hadis menghormati Rasulullah SAW. Maka
Dari sisi inilah kita harus belajar bagaimana adab seorang penuntut ilmu dalam berpakaian. Adab yang kedua sudah saya sampaikan di awal bahwa bagaimana kita harus memilih tempat yang baik. Setidaknya supaya kita lebih jelas mendengar keterangan dari guru. Ketika kita mengambil tempat di belakang, maka kemungkinan untuk kita tidak bisa mendengarkan dengan baik ada. Tapi untuk meminimalisir hal tersebut, kita mengambil tempat yang paling depan. Oke, cukup sekian kaitannya dengan hikmah di balik hadis ini. Masih banyak sebetulnya pelajaran tentang Islam, tentang iman, dan tentang ihsan. Insya Allah akan kita lanjutkan di materi berikutnya, di kesempatan selanjutnya. Mohon maaf bila banyak kekurangan, mohon maaf jika kurang memahamkan. Jika ada yang bisa ditanyakan nanti, jika ada yang ingin ditanyakan bisa di komen dan media lainnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dari kami, wal afu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.